Bab 56. Situasi yang fatal. Wu Yifan tampil cemerlang. Bab 56. Situasi yang fatal. Wu Yifan tampil cemerlang. Sialan! Apakah kamu punya rencana sebelumnya? Chan Wushuang menatap pemandangan di depannya, lalu menatap 5 kaisar semu tahap akhir yang kuat di depannya. Ekspresinya tak bisa tidak terlihat jelek. Namun, yang tidak diduga Chan Wushuang adalah bahwa kelima kaisar kuasi tahap akhir yang kuat di sisi yang berlawanan juga saling memandang dengan bingung. Tidak, adegan ini tidak disebutkan dalam naskah. Namun, kelima orang ini diam-diam percaya bahwa itu pasti ulah kekuatan lain. Mereka hanya bisa berkata bahwa untuk berhasil membunuh putra suci Gunung Tianwu, tidak boleh ada kesalahan. Namun, tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah. Tidak, jika itu untuk mencekik Wu Daoyao, lalu mengapa mereka merasa bahwa darah dan energi mereka sendiri terus-menerus diekstraksi, dan bukan hanya darah dan energi mereka? Ada yang salah. Mengapa kekuatan darahku sendiri terekstraksi? Siapa yang menciptakan formasi itu? Leluhur Sekte Pedang Emas tampak sangat jelek dan berbicara dengan marah. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Itu bukan hasil karya Qing Shamanku. Bagaimana mungkin itu disebabkan oleh sekte hewan milikku? Lihatlah, kekuatanku juga sedang terkuras sekarang. Itu bukan disebabkan oleh sekte boneka besi milikku. Ekspresi semua orang tak kuasa menahan diri untuk menatap leluhur lembah Podemo. Namun pada saat ini, leluhur lembah Podemo, Mo Lianxin, juga memasang ekspresi jelek. Tanpa berpikir panjang, keempat orang lainnya dapat menebaknya. Saya khawatir mereka sudah dijebak. Pada saat ini, utusan gerbang jiwa darah muncul dari kegelapan sambil bertepuk tangan. Ji, bagus, bagus. Akhirnya kau termakan umpannya. Ketika mereka melihat utusan sekte jiwa darah yang tiba-tiba muncul, leluhur sekte pedang emas dan yang lainnya dengan cepat menebak bahwa apa yang terjadi sekarang mungkin disebabkan oleh pihak lain. Ketika dia melihat Mo Qianren berdiri di samping utusan sekte jiwa darah, Mo Lianxin memasang ekspresi tak percaya di wajahnya dan berkata dengan kaget. Tuan Lembah, apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Mo Qianren tampak datar, dan dia tidak berniat membuka mulut untuk menjelaskan, atau bisa jadi dia sangat bersalah sekarang dan tidak berani berbicara saat menghadapi para tetua sektenya. Namun, utusan sekte jiwa darah di samping berbicara dengan sangat antusias dan mencibir. Ji, tidak bisakah kau melihatnya? Master lembahmu menjualmu untuk mendapatkan kesempatan menembus alam Kaisar Agung. Mendengar ini, Mo Lianxin dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Pada saat ini, Chan Wushuang berbicara, nadanya penuh dengan ejekan yang tak terhentikan. Menarik, aku tidak menyangka bahwa awalnya kau berencana menyerang putra suci, tetapi kau malah dikhianati oleh orang lain. Saat Chan Wushuang membuka mulutnya, Li Suhuan, leluhur sekte Hehuan, mengubah nadanya dan berbicara. Mari kita bersatu. Jika kita tidak bersatu sekarang, aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri nanti. Mendengar ini, Chan Wushuang terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Pukul 0:00:10. Baiklah, aku bisa bergabung denganmu, tetapi aku ingin kau bersumpah kepada surga. Mulai sekarang, kau tidak akan melakukan apapun padaku dan putra suci. Kalau tidak, kita akan menunggu sampai mati bersama. Mendengar perkataan Chan Wushuang, Mo Lianxin dan yang lainnya sangat marah hingga menggertakkan gigi dan berkata bahwa Chan Wushuang memanfaatkan orang lain. Namun sekarang jelas bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan Chan Wushuang. Meskipun Chan Wushuang merupakan kaisar semu tahap akhir yang sama seperti mereka, kekuatannya jauh lebih kuat dari mereka. Setidaknya sama baiknya dengan 2 kaisar semu tahap akhir. Dengan bergabungnya Chan Wushuang, mereka memiliki peluang lebih besar untuk keluar hidup-hidup. Adapun Mo Lianxin, setelah ditikam dari belakang oleh tuan lembahnya sendiri,
ia menjadi patah semangat oleh lembah Pomo, jadi ia tidak ragu-ragu. Bumi bersumpah kepada surga. Melihat mereka semua telah mengucapkan sumpah surga, Chan Wushuang tidak ragu lagi dan bergabung dengan mereka untuk membunuh utusan sekte jiwa darah dan Mo Qianren. Namun setelah menyaksikan adegan ini, utusan sekte jiwa darah mencibir, berkata itu menarik, lalu menjentikan jarinya. Dalam sekejap, kekuatan formasi meningkat, langsung menekan Chan Wushuang dan yang lainnya ke tanah. Apa? Kekuatan formasi itu sebenarnya begitu kuat? Leluhur sekte ular hijau, roh ular, membuka pupil matanya lebar-lebar dan berkata dengan tak percaya. Formasi itu sendiri dapat menekan mereka, apalagi utusan sekte jiwa darah dan Mo Qianren. Melihat leluhurnya dan yang lainnya ditekan, Mo Qianren mengingatkannya. Jangan lupa berjanji padaku, Master Lembah. Dia telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk mencapai tingkat Kaisar Agung. Jika dia tidak dapat mencapai tingkat Kaisar Agung, dia akan benar-benar menjadi gila. Utusan sekte jiwa darah mencibir. Jangan khawatir, utusan ini tentu akan mengingat masalah ini. Mendengar perkataan utusan sekte jiwa darah, Mo Qianren mengangguk, dan saat hendak mengatakan sesuatu, sedetik kemudian ia merasakan sakit yang tajam. Ia menundukkan kepala dan melihat, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Saya melihat sebuah tangan memancarkan energi gelap menusuk dadanya. Kenapa? Kenapa? Mo Qianren berbalik dan menatap utusan gerbang jiwa darah dengan tak percaya. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah utusan gerbang jiwa darah, dia dapat melihat bahwa ekspresi di wajah utusan gerbang jiwa darah pasti sangat bahagia. Ji, kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan membantumu menerobos ke Kaisar Agung. Jangan bodoh. Kau tidak bisa menerobos ke Kaisar Agung hanya dengan kekuatan darah dari 6 Kaisar Semu tahap akhir. Yang terpenting adalah kau adalah seorang pemikat darah puncak Kaisar Semu. Setelah mendengar kata-kata utusan sekte jiwa darah, mata Mo Qianren penuh amarah dan dia meraung. Sialan! Beraninya kau berbohong padaku, Tuan Lembah. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Sebelum Mo Qianren selesai berbicara, dia langsung dirobek-robek oleh utusan sekte jiwa darah. Energi darah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh formasi dan berkumpul di bagian tengah atas formasi, dan ada pil berwarna merah darah di sana. Obatnya perlahan terbentuk. Melihat pemandangan ini, wajah Mo Lianxin dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Jelas bahwa mereka tidak menyangka bahwa orang sekuat Mo Qianren akan langsung diserang dan dibunuh. Namun demikian, Mo Qianren adalah sosok yang luar biasa. Puncak dari Kaisar Semu. Pada saat ini, hati mereka sudah putus asa. Bagaimanapun, situasi saat ini tampaknya bahwa kecuali seorang pria kuat yang lewat menemukan petunjuk tentang tempat ini dan mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat bertahan hidup sama sekali. Pada saat ini, orang kuat yang kebetulan lewat, Wu Hao, juga telah muncul di luar formasi. Melihat ke dalam formasi, Wu Hao berpikir keras. Jelas dia juga melihat situasi di dalam, tetapi dia sedikit penasaran. Sebagai seorang transmigrator dan dengan hiasan dinding yang sistematis, secara logis, sangat tidak mungkin baginya untuk diplot oleh surga. Jika demikian halnya, bagaimana Wu Dao, sang putra takdir, dapat bertahan hidup? Namun, saat Wu Hao penasaran, dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari sana sedang menuju ke sini. Di belakang sosok itu ada 3 kaisar semu yang mengejarnya. Wu Yifan lah yang sedang diburu. Bab 57, langkah bagus untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Bab 57, langkah bagus untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Sialan! Bukankah aku baru saja tidak sengaja mengintip nona sucimu yang sedang mandi? Apa perlu mengejarku sampai ke ujung jalan? Wu Yifan menatap ketiga kaisar semu tahap awal di belakangnya yang mengejarnya. Ekspresi wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan.
Kemarahan di wajah ketiga kaisar kuasi tahap awal di belakang Wu Yifan menjadi semakin tidak terkendali setelah mendengar kata-katanya. Nak, berhentilah di sini. Kembalilah bersama kami dan mintalah pengampunan dari orang suci kami. Mungkin kamu bisa diselamatkan. Berhenti! Kalau kau tidak berhenti, kami benar-benar akan membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata mereka, pikiran Wu Yifan tidak dapat menahan diri untuk kembali ke masa sebelumnya. Saat itu, dia kebetulan sedang bepergian ke wilayah utara, dan ketika melewati sebuah gunung besar, dia secara tidak sengaja melihat pemandangan Lin Zixin, orang suci dari tanah suci Rousui, yang sedang mandi di alam liar. Menurut Anda mengapa orang suci di tempat suci harus mandi di alam liar? Bahkan jika dia mandi, tindakan pencegahan minimal harus dilakukan. Namun sebenarnya, Wu Yifan salah paham, karena daerah itu adalah daerah tanah suci Rousui, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Wu Yifan hanya bisa masuk secara kebetulan. Yang terjadi selanjutnya tidak lebih dari adegan di mana orang suci tanah suci Rousui menemukan Wu Yifan, dan kemudian berteriak bahwa dia akan mati sebagai murid. Wu Yifan meminta maaf dan melarikan diri, dan akhirnya dikejar oleh 3 kaisar kuasi awal yang kuat. Sekarang Wu Yifan dapat dikatakan tak terkalahkan di dunia alam tertinggi, tetapi dia masih belum mampu menghadapi kaisar semu, jadi dia hanya bisa dipaksa melarikan diri, dan kemudian dia dikejar sepanjang jalan dari wilayah utara hingga wilayah tengah. Tepat ketika Wu Yifan memikirkan cara untuk melarikan diri, dia mendengar pesan dari kakek buyutnya. Yifan. Kakek, apakah itu kamu? Mendengar suara Wu Hao, Wu Yifan tak kuasa menahan matanya berbinar. Jika kakek buyutnya ada di sini, maka dia akan aman. Baiklah, kakek. Sekarang kakek punya cara untuk membantumu melarikan diri dan bergerak ke arah itu. Sepupumu dalam bahaya dan diserang oleh demane cultivator. Selama kamu membimbing mereka bertiga ke sepupumu, mereka secara alami akan menyerah padamu untuk menyerang ketiga demane cultivator itu. Mendengar ini, Wu Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar, lalu dia dengan cepat bergerak ke arah yang dikatakan Wu Hao. Di sisi lain, Wu Hao menyaksikan kejadian ini dan tidak ikut campur. Dalam hatinya, dia tahu bahwa para biksu dari dunia surga yang mendalam, baik dan jahat, sangat bermusuhan satu sama lain, belum lagi utusan sekte jiwa darah berencana untuk menerobos ke Kaisar Agung. Selama 3 tetua tanah suci Rousui melihat pemandangan ini, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap utusan sekte jiwa darah. Ketika Mo Lianxin dan yang lainnya ikut serta, utusan sekte jiwa darah hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Segera, Wu Yifan mengikuti bimbingan kakek buyutnya Wu Hao dan datang ke daerah sekitar formasi. Meskipun utusan sekte jiwa darah mengatur penyamaran di sini agar lingkungan sekitar tampak sama, pada kenyataannya, Kaisar Semu hanya perlu menyelidiki dengan saksama. Anda dapat mendeteksi keberadaan formasi tersebut. Karena statusnya sebagai putra takdir, Wu Yifan jauh lebih kuat daripada para biksu di alam yang sama, jadi setelah beberapa penjelajahan, dia merasa ada yang tidak beres di sini dan segera bersembunyi. Saat Wu Yifan bersembunyi, 3 tetua kuasi kaisar awal tanah suci Rousui juga datang ke sini. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Wu Yifan, ekspresi mereka tidak bisa menahan kerutan. Jika Wu Yifan tidak dibawa kembali, saya khawatir Nyonya Suci akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Meskipun mereka adalah tetua kuasi kaisar awal dan memiliki status tinggi di tanah suci Rousui, Santo Lin Zixin adalah putri dari Dewa Suci Lin Shuirou, jadi mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Setelah penjelajahan yang cermat, mereka akhirnya menemukan ada yang salah di sini. Jam 0:05, jam 0:10. Hai MPH, anak baik, apakah menurutmu kau bisa menghindari kejaran kami dengan membentuk formasi di sini? Keluarlah! 3 kaisar kuasi yang kuat di tahap awal tiba-tiba mengambil tindakan dan menyerang formasi tersebut. Dalam formasi saat ini, Chan Wushuang dan yang lainnya tampak pucat. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka terus seperti ini, hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk disempurnakan.
Wu Dao juga tidak sadarkan diri pada saat ini, dan kekuatan di tubuhnya terus-menerus menghilang. Di puncak formasi, sebuah ramuan perlahan terbentuk, dan tampaknya akan segera habis. Ji, saat pil Kaisar Darah selesai dimurnikan, aku akan mampu menerobos ke tingkat Kaisar Agung, dan kemudian seluruh dunia surga mendalam akan takluk di bawah sekte jiwa darahku. Tepat saat utusan gerbang jiwa darah tengah asyik dengan khayalan gerbang jiwa darah yang menguasai dunia surga mendalam, dia merasakan fluktuasi energi yang amat mengerikan datang dari luar formasi. Apa yang sedang terjadi? Sebelum utusan gerbang jiwa darah bisa bereaksi, formasi itu langsung hancur pada detik berikutnya. Apa? Ekspresi utusan gerbang jiwa darah tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dapat merusak perbuatan baiknya. Dia jelas telah mempersiapkan segalanya, jadi mengapa dia tidak bisa menerobos ke Kaisar Agung? Tiga tetua kuasi Kaisar Tanah Suci Rousui tampak sedikit bingung melihat pemandangan di depan mereka. Tidak, bukankah mereka mengejar Wu Yifan? Mengapa mereka tampak terlibat dalam sesuatu yang tidak dapat dijelaskan? Namun sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi di hadapan mereka, Mo Lianxin dan yang lainnya yang terjatuh ke tanah, berdiri menatap ke arah para tetua Tanah Suci Rousui dan berbicara. Terima kasih kepada tiga rekan Daois yang telah membantu kami. Yang ada di depan kami adalah Dao Iblis. Tolong bantu kami melenyapkan iblis. Apa? Saudara Iblis Dao? Setelah para tetua Tanah Suci Rousui mendengar apa yang dikatakan Mo Lianxin dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah saling memandang, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama untuk menghadapi utusan sekte jiwa darah di depan mereka terlebih dahulu. Sedangkan untuk Wu Yifan, tidak akan terlambat untuk menunggu sampai nanti untuk mengejarnya. Saya kira orang suci mereka penuh perhatian dan akan memahami mereka. Melihat 9 orang menyerangnya, ekspresi utusan sekte jiwa darah sangat buruk. Jika dia diberi waktu, 9 orang di depannya pasti akan dibunuh olehnya. Tetapi yang terpenting adalah dia tidak punya waktu. Dia bisa merasakan bahwa para master dari sekte pedang emas dan pasukan lain yang tidak jauh dari sana sedang bergegas ke sini. Setelah formasi itu hancur, lelaki tua dari sekte pedang emas dan yang lainnya menghubungi para master dari pasukan mereka masing-masing. Dengan kata lain, jika dia tinggal lebih lama, utusan sekte jiwa darah mungkin benar-benar ditinggalkan di sini. Melihat pil Kaisar Darah yang setengah jadi tidak jauh dari sana, utusan gerbang jiwa darah menggertakkan giginya dan tidak peduli lagi. Dia ingin pergi dari sini terlebih dahulu. Tunggu saja, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Setelah utusan sekte jiwa darah mengatakan ini, kabut darah yang sangat pekat terpancar dari tubuhnya, membingungkan pandangan Chan Wushuang dan yang lainnya. Ketika kabut darah menghilang, utusan sekte jiwa darah menghilang bersama dengan pil Kaisar Darah yang setengah jadi. Bab 58, Kirim 1 pil Kaisar Darah. Bab 58, Kirim 1 pil Kaisar Darah dan terima 1 juta pil Kaisar Darah sebagai balasannya. Hah? Di mana putraku yang suci? Kemana perginya putra suci sebesar itu? Meskipun dia sangat marah karena utusan sekte jiwa darah telah melarikan diri, Chan Wushuang segera menyadari bahwa putra suci mereka adalah putra suci yang begitu besar. Tepat ketika Chan Wushuang hendak menanyai Mo Lianxin dan yang lainnya, transmisi suara Wahau muncul di benaknya. Jangan khawatir, Yi sudah pulang. Aku leluhurnya. Mendengar transmisi suara Wahau, Chan Wushuang tidak dapat menahan napas. Dia adalah kaisar kuasi tahap akhir, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat menyadari keberadaan orang-orang kuat lainnya. Jadi, apa yang terjadi dengan leluhur putra suci mereka? Seberapa kuatkah dia? Dia hanya berkata, bakat putra suci begitu mengerikan, bagaimana mungkin keluarga di baliknya begitu sederhana? Dilihat dari situasi saat ini, saya khawatir leluhur putra suci bahkan lebih berbakat daripada leluhur mereka di Gunung Tianwu. Begitu kuatnya, aku khawatir hampir mencapai Kaisar Agung. Wu Hao, maaf,
aku akan segera mencapai tahap abadi sejati. Namun, setelah mengetahui bahwa putra suci mereka berada dalam keadaan aman, Chan Wushuang menghela napas lega, lalu menatap Mo Lianxin dan yang lainnya dan berkata, "Sekarang masalah ini sudah terselesaikan, saya akan melanjutkannya." Para leluhur sekte pedang emas juga melirik Mo Lianxin, makna mendalam di mata mereka terlihat jelas dengan sendirinya. Meskipun masalah ini diprovokasi secara pribadi oleh Anda, pemilik lembah pemecah iblis, Anda, sebagai leluhur lembah pemecah iblis, juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Singkatnya, Anda, lembah pemecah iblis, harus menjaga diri sendiri. Mo Lianxin tentu saja mengetahui hal ini. Jadi setelah mengucapkan selamat tinggal, dia bergegas kembali menuju lembah Pomo. Apa yang dia doakan sekarang adalah agar Mo Qianren adalah satu-satunya orang di lembah Pomo yang telah melakukan hal ini. Kalau ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini, mereka bisa dituduh berselingkuh dengan sang penggarap iblis. Pada saat itu, semua sekte saleh di dunia surga mendalam mungkin akan menyerang lembah pemecah iblis, dan mereka semua ingin mendapatkan sepotong lembah pemecah iblis. Jadi sebelum itu, dia harus membuat semua persiapan. Setelah leluhur sekte pedang emas dan yang lainnya menunggu beberapa saat, Dao Hao Huang dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, tidak terlambat, hanya beberapa detik setelah Mo Lianxin pergi. Setelah tiba di tempat kejadian, dia mengetahui kejadian sebelumnya dari mulut leluhurnya. Wajahnya dipenuhi dengan keburukan yang tak terkendali. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa Mo Qianren akan berani berkomplot melawan mereka. Kalau saja Mo Qianren tidak terbunuh oleh utusan gerbang jiwa darah, kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk menyerang Mo Qianren. Ngomong-ngomong, di mana Wu Yi? Apakah dia sudah terbunuh? Dao Hao Huang dan yang lainnya teringat sesuatu, memandang leluhur mereka dan bertanya. Mendengar ini, ekspresi para leluhur sekte pedang emas dan yang lainnya menunjukkan keraguan sejenak, tetapi mereka tetap menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar keputusan leluhur mereka, Dao Hao Huang dan yang lainnya marah sejenak, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, tampaknya mereka tidak punya pilihan lain selain setuju. Lagi pula, jika Gunung Tianmu menjadi lebih kuat, itu tidak akan secara langsung menghancurkan mereka. Tetapi jika penggarap setan menjadi lebih kuat, itu akan benar-benar menghancurkan mereka. Baiklah, mari kita lupakan masalah ini. Lain kali, kita tidak akan pernah membiarkan Wu Yi lolos. Dao Hao Huang dan yang lainnya berkata dengan ekspresi ganas di wajah mereka. Adapun para tetua tanah suci air lunak, setelah melihat utusan sekte jiwa darah melarikan diri, mereka berbalik dan bergegas kembali menuju tanah suci air lunak. Penggarap iblis, level puncak kuasi kaisar, muncul di wilayah pusat. Masalah ini harus diberitahukan ke tanah suci sesegera mungkin. Jika tidak, akan terlambat untuk menunggu hingga lawan menjadi lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Dan mereka samar-samar dapat mencium adanya konspirasi dari insiden ini. Kultivator iblis ini mencoba untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung. Jika lawan berhasil menembus Kaisar Agung, meskipun tanah suci mereka memiliki berkah senjata Kaisar, hal itu mungkin tidak akan mungkin terjadi. Ia merupakan lawan dari Kaisar Agung penggarap iblis. Meskipun dikatakan bahwa seorang Kaisar kuasi puncak ditambah berkah dari senjata Kaisar memiliki kekuatan tempur awal Kaisar Agung, tetapi itu hanya dalam hal kekuatan tempur saja. Jika itu bertahan lama, Kaisar Agung akan lebih kuat. Dengan kata lain, selama Kaisar Agung penggarap iblis menginginkannya, dia dapat dengan paksa menghancurkan karakter tingkat penguasa kematian. Di sisi lain, Wu Yifan membawa Wu Yifan pergi tanpa seorang pun menyadarinya, dan membawa pil Kaisar darah bersamanya saat dia pergi. Lagi pula, pil Kaisar darah itu kelihatannya sangat aneh. Jika kamu menelannya, itu pasti akan sangat membantumu. Namun, saat mendapatkan pil Kaisar darah, wajah Wu Yifan tidak dapat menahan kekecewaan. Ia merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam pil Kaisar darah sangat berbintik-bintik dan kacau, dan hanya para biksu dari sekte jiwa darah yang dapat menyerapnya.
Jika dia menyerapnya, itu akan menyebabkan kerusakan pada fondasinya. Meskipun itu dapat meningkatkan wilayahnya, fondasinya akan rusak, yang merupakan tindakan merampok bibit untuk mendorong pertumbuhan. Jam 0:01, 00:10. Wu Yifan bukan orang seperti itu, jadi dia tidak menelan pil itu. Pada saat ini, Wu Hao muncul di depan mereka. Kakek! Wu Yifan berkata kepada Wu Hao, tetapi karena Wu Yi masih pingsan dalam pelukannya, tidaklah nyaman baginya untuk memberi hormat. Wu Hao mengangguk lalu berkata, Berikan aku ramuan itu. Ya, kakek buyut. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kakek buyutku ada di sini, namun itu tidak ada gunanya bagiku, jadi sebaiknya aku berikan saja kepada kakek buyutku. Setelah meminum ramuan itu, Wu Hao hanya melihatnya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam mulut Wu Dao. Wu Yifan tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka kakek buyutnya akan memberikan ramuan ini kepada sepupunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidakkah dia tahu bahwa kekuatan ramuan ini sangat tidak merata? Seolah tahu apa yang dipikirkan Wu Yifan, Wu Hao tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Sepupumu memiliki tubuh kekacauan. Baginya, kekuatan pengobatan yang tidak teratur ini tidak berpengaruh. Selama itu adalah energi, sepupumu dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek buyutnya, Wu Yifan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara segar. Dia tidak menyangka sepupunya benar-benar memiliki tubuh mengerikan seperti Chaos Body. Kalian harus tahu bahwa Chaos Body bahkan lebih mengerikan daripada Ancient Holy Body miliknya. Tidak, sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, jika sepupuku menangkapku dari belakang, apakah aku, sepupuku, akan kehilangan muka? Kebanggaan menjadi sepupu membuat Wu Yifan bekerja lebih keras dan bersumpah untuk menjadi orang nomor 1 di antara generasi keempat keluarga Wu. Kakek, aku tidak akan pulang dulu. Saat aku berhasil mencapai tahap kaisar semu, aku akan pulang. Wu Yifan menyerahkan sepupunya ke tangan Wu Hao, lalu berkata dengan serius. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi, tetapi kemudian dia teringat sesuatu. Dia merasa lebih baik memberitahu kakek buyutnya tentang sekte jiwa darah. Bagaimanapun, sekte jiwa darah adalah eksistensi yang lebih kuat daripada tanah suci. Bahkan kakek mungkin akan sedikit waspada jika dia mengetahuinya. Wu Hao ayah, ya. Awalnya, Wu Yifan mengira Wu Hao akan terkejut setelah mengetahui tentang sekte jiwa darah, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakek buyutnya akan berperilaku seperti yang diharapkan, yang membuat Wu Yifan sedikit terluka. Baiklah, itu urusanmu, dan itu masalah yang harus kau selesaikan. Tapi jika kau meminta, kakek, aku bisa membantumu memecahkan gerbang jiwa darah, tetapi hanya jika kau meminta. Wu Hao menatap Wu Yifan dan berkata dengan nada serius, membuat orang secara tidak sadar percaya bahwa Wu Hao benar-benar dapat melakukan apa yang dikatakannya, termasuk Wu Yifan. Namun Wu Yifan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Tidak perlu, kakek, serahkan saja masalah ini padaku. Sekte jiwa darah hanya akan menjadi batu loncatan di jalanku menuju tak terkalahkan, Wu Yifan. Saat ini, meskipun Wu Yifan hanya berada di alam Raja Suci, dia sudah memiliki aura yang tak terkalahkan, yang membuat Wu Hao tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Orang seperti itu layak mendapatkan takdir anak yang ditakdirkan. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang sudah 3 kali diselingkuhi wanita, bahkan sampai mengkhianati keluarganya demi bersama wanita yang telah menipunya, layak menyandang gelar anak takdir? Wu Yifan pergi. Setelah Wu Yifan pergi, Wu Hao sempat memeriksa umpan balik dari sistem. Namun, setelah melihat umpan balik dari sistem, Wu Hao tidak dapat menahan napas. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan pil kaisar darah. Telah terdeteksi bahwa target hadiah adalah putra takdir, dan 1 juta pil kaisar darah telah diberikan kembali. Pil kaisar darah dapat membantu target yang ditelan untuk dipromosikan ke alam kaisar agung, tetapi itu adalah tindakan pemerasan,
dan terobosan berikutnya akan jauh lebih sulit daripada bagi para biksu yang biasanya menerobos ke alam Kaisar Agung. Bab 59. Aku adalah tubuh kekacauan. Bab 59. Aku adalah tubuh kekacauan, aku harus menciptakan kekacauanku sendiri. Sika, aku tidak menyangka ada hal sebaik itu. Wu Hao menatap pil kaisar darah di ruang sistem dan tak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena terkejut. Meskipun dia adalah puncak dari Dewa Debu Merah, bukan tidak mungkin baginya untuk mengembangkan sedikit kaisar agung, tetapi jika dia dapat memiliki pil yang dapat membantunya dengan cepat menghasilkan kaisar agung, maka itu tentu akan menjadi hal yang terbaik. Memikirkan hal ini, Wu Hao berpikir dalam hatinya, mungkin sudah saatnya baginya untuk menemukan beberapa orang yang tidak dapat berlatih, dan kemudian melatih mereka untuk menjadi kaisar agung yang akan bekerja secara eksklusif untuk keluarga Wu mereka. Tapi jelas sekarang bukan saat yang tepat, jadi mari kita bawa Wu Yi pulang dulu. Adapun mengapa Wu Dao ingin pulang, Wu Hao sudah menebak alasannya. Itu hanya untuk Chaos Sutra yang tersisa. Lagi pula, Wu Dao telah mencapai puncak kesucian. Selain itu, dia baru saja menelan pil kaisar darah, hanya perlu menunggu sampai Wu Dao bangun untuk menerobos ke puncak Raja Suci. Namun, Wu Hao belum menemukan sutra Chaos yang tersisa di seluruh dunia langit yang mendalam. Tampaknya sutra Chaos hanya dapat dikembangkan hingga alam Raja Suci. Setelah memikirkannya, Wu Hao memutuskan untuk membawa Wu Yi pulang terlebih dahulu, dan membiarkan sisanya menunggu nanti. Hah? Di mana aku? Apakah aku sudah mati? Wu Yi tak kuasa menahan diri untuk terbangun, seakan-akan baru saja mimpi buruk, memandang sekeliling, dan tiba-tiba berkata. Namun, setelah melihat bahwa semua yang ada di sekitarnya adalah rumah dalam ingatannya, dia menghela napas lega. Pelayan di pintu segera turun untuk melaporkan berita itu kepada Wu Xuanyuan setelah melihat Wu Dao bangun. Tidak lama kemudian, Wu Hao dan yang lainnya muncul di depan ranjang rumah sakit Wu Dao. Melihat ekspresi khawatir di wajah keluarganya, Wu Dao tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu menangis? Bukankah aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik? Anak muda, kenapa kau selalu dalam bahaya? Apa kau tidak memikirkan situasi sebelum bertindak?" Li Yulong mengetahui situasi umum dari Wu Hao, dan tidak dapat menahan perasaan tertekan saat melihat penampilan Wu Dao. Dia baru berada di tahap pembentukan jiwa, bahkan orang suci pun jarang terlihat. Apalagi putranya yang harus berhadapan dengan orang-orang di tingkat kaisar. Melihat ibunya menangis, Wu Yi tidak bisa menahan rasa paniknya. Li Yulong berhenti menangis setelah berulang kali berjanji akan memperhatikan keselamatannya lain kali. "Ngomong-ngomong, apakah kakek yang membawaku kembali?" Wu Yi menatap Wu Hao dan bertanya. Wu Hao menggelengkan kepalanya. "Sepupumu membawamu pergi. Aku membawamu kembali karena aku ada di sekitar sini." Ternyata itu sepupu Yifan. Wu Dao tiba-tiba menyadari, jika ada sepupu yang bisa membawanya pergi, maka itu adalah sepupu misterius Yifan. Ketika berbicara tentang Wu Yifan, mata Wu Yifan dipenuhi kekaguman, karena ketika dia meninggalkan keluarga Wu, dia mendengar nama Wu Yifan berkali-kali dan tahu betapa hebat bakat Wu Yifan. Keinginan Wu Yifan adalah mencapai level Wu Yifan suatu hari nanti. "Ngomong-ngomong, kakek, di dalam tubuhku." Jam 0:02, 00:07. Wu Yi teringat sesuatu dan menatap Wu Hao dengan ekspresi sedikit ragu. Wu Hao tidak malu-malu menceritakan kisah tentang pil kaisar darah dan menjelaskannya. "Tubuh Chaosmu dapat menggunakan semua kekuatan di dunia untuk dirimu sendiri. Meskipun kekuatan pil kaisar darah sangat rumit, pil itu tidak berpengaruh padamu. Kamu hanya perlu bersabar dan menyempurnakannya." Mendengar ini, Wu Yi menghela napas lega dan mengangguk setuju. Setelah melihat Wu Yi baik-baik saja, Wu Xuanyuan dan istrinya meninggalkan ruangan, dan Wu Rulong dan yang lainnya juga meninggalkan ruangan satu demi satu. Setelah Wu Yi dan Wu Hao menjadi dua orang saja yang tersisa di ruangan itu,
Wu Yi akhirnya berbicara. Kakek, alamku akan segera mencapai tingkat Raja Suci. Tanpa bab berikutnya dari Sutra Kekacauan, aku khawatir aku tidak akan dapat terus mencapai tingkat itu. Wajah Wu Daodao dipenuhi kekhawatiran. Usianya baru menginjak 30 tahun ini. Setelah menyempurnakan kekuatan pil Kaisar Darah, ia akan mampu menembus ke puncak Raja Suci. Namun tanpa bab selanjutnya dari Chaos Sutra, dia akan berhenti di puncak Raja Suci. Tentu saja, Wu Yi tidak ingin melihat pemandangan ini, jadi nada pertanyaannya penuh dengan urgensi dan kecemasan. Namun Wu Hao hanya menghela nafas, lalu berbalik menghadap Wu Yi dan berkata, Yidao, tahukah kamu mengapa kakek buyutku menamai kamu Daida? Setelah mendengar ini, Wu Yi berpikir lama, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas dengan mata penuh tekad. Aku tahu, ayahku mengatakan kepadaku bahwa itu karena kakek buyutku menginginkan agar aku menentukan jalanku sendiri dan menciptakan jalan yang menjadi milikku. Jadi ia memberiku nama Wu Daoyao. Ya, anak-anak bisa diajari. Kalau begitu, kakek, izinkan aku bercerita. Itulah tubuh kekacauan pertama di seluruh dunia surga mendalam. Saat itu belum ada sutra kekacauan, dan tubuh kekacauan itu berkultivasi hingga ke alam Kaisar Agung dengan bantuan kaki tangan lainnya. Tetapi setelah berkultivasi hingga ke alam Kaisar Agung, ia menemukan bahwa kekuatannya tidak termasuk yang terbaik di antara para biksu di alam yang sama. Maka dia pun mengambil keputusan yang menggemparkan seluruh dunia langit mendalam, yakni langsung mengolah kembali ilmu bela dirinya, menciptakan sutra kekacauan miliknya sendiri, lalu berhasil menerobos ke alam di atas Kaisar Agung dan naik ke alam atas. Jadi, yang ingin kakek sampaikan kepadamu adalah jika kamu ingin menciptakan disiplinmu sendiri, kamu harus menciptakan sutra kekacauanmu sendiri. Sutra kekacauan yang kamu praktikan sekarang dipraktikan oleh Kaisar Agung Kekacauan sebelumnya. Jika kamu terus mempraktikan sutra kekacauan yang diciptakan oleh Kaisar Kekacauan Agung, kamu hanya akan mencapai batasnya dan tidak akan mampu keluar dari kekacauan yang menjadi milikmu. Apakah kamu mengerti? Tentu saja, jika kamu ingin mengikuti jejak Kaisar Agung Kekacauan, maka kakek juga dapat membantumu mendapatkan sisa sutra kekacauan. Ketika berbicara tentang bagian terakhir, Wu Hao menoleh dan menatap Wu Yi dengan wajah serius. Aura di tubuhnya membuat orang tidak bisa tidak mempercayai semua yang dikatakan Wu Hao. Namun, cerita ini bukanlah omong kosong yang diceritakan oleh Wu Hao, melainkan tercatat dalam sejarah kultivasi keabadian di alam surga yang mendalam. Bahkan jika Wu Dao ingin memeriksanya, ia hanya dapat menemukan hasil yang sama seperti yang dikatakannya. Mendengar kata-kata kakek, ekspresi Wu Daodao juga berubah. Dia menjadi sangat bersemangat dan penuh semangat juang. Ya, dia adalah tubuh yang kacau dengan kemungkinan tak terbatas, tetapi jika dia mengikuti jalan orang lain, maka dia hanya dapat mencapai titik akhir bagi orang lain, tetapi yang diinginkan Wu Daodao adalah mencapai titik akhirnya sendiri. Memikirkan hal ini, Wu Yi tidak ragu lagi dan nadanya sangat tegas. Kakek, aku sudah memutuskan. Aku adalah tubuh kekacauan, jadi aku harus menciptakan jalanku sendiri menuju kekacauan. Bab 60, Wu Daodao yang berkultivasi kembali Sangong. Bab 60, Wu Daodao yang berkultivasi kembali Sangong. Setelah mendengar kata-kata Wu Yi, Wu Hao juga mengangguk puas. Tentu saja, meminta Wu Yi untuk membuat sutra kekacauannya sendiri bukanlah sesuatu yang dikatakan Wu Hao tanpa alasan. Lagi pula, Wu Hao tidak akan bercanda tentang umpan balik jutaan kali lipat dari putra takdir. Faktanya, sebagai tubuh kekacauan, kemampuan deduksi Wu Daodao sangat mengerikan. Selain itu, Wu Daodao sekarang berusia kurang dari 30 tahun, yang berarti dia masih punya banyak waktu untuk membuat sutra kekacauan sendiri. Tepat ketika Wu Hao memikirkan hal ini, aura di tubuh Wu Dao mulai menurun tajam, dan terus melemah dari puncak orang suci, ke tahap akhir, tahap tengah, dan tahap awal orang suci. Kemudian tibalah saatnya melampaui kesengsaraan, memurnikan kekosongan, pembentukan jiwa, jiwa yang baru lahir, langsung turun ke pemurnian Qi,
dan akhirnya kembali ke alam manusia. Kakek, aku tahu, dan aku akan mulai menyimpulkan sutra kekacauanku selama periode ini. Mata Wu Hao menatap Wu Hao dengan perasaan bahwa kakek buyutnya telah menyadari sesuatu. Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Kemudian dia berbalik dan pergi, meninggalkan Wu Dao untuk berlatih di ruangan itu. Dengan bantuan pil kaisar darah, deduksi Wu Yi terhadap sutra kekacauan akan jauh lebih cepat, tetapi itu bukan masalah 1 atau 2 hari. Wu Hao tidak terburu-buru. Jika air mengalir perlahan, masa depan akan panjang. Sebaliknya, ketika Wu Xuanyuan dan yang lainnya mengetahui tentang Wu Dao Dao San Kung, wajah mereka penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Wu Hao. Jangan khawatir, anak itu tidak mudah. Dia bisa berhasil. Wu Hao tersenyum dengan ekspresi di wajahnya yang mengatakan bahwa dia mengendalikan segalanya. Jika orang lain, Wu Hao tidak akan bisa menjamin keberhasilan, tetapi dia adalah putra takdir. Apakah Anda memahami nilai putra takdir? Anda dijamin akan berhasil. Meskipun Wu Xuanyuan dan yang lainnya masih sangat khawatir, mereka tidak dapat berkata apa-apa setelah mendengar perkataan Wu Hao. Mereka hanya dapat berharap bahwa Wu Dao Dao benar-benar dapat berhasil. Waktu berlalu tanpa disadari selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, Wu Dao Dao mengunci diri di kamar, memikirkan cara mempraktikkan sutra kekacauannya, dan bahkan seluruh dirinya. Mereka semua sedikit gila. Melihat pemandangan ini, Wu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu datang ke kamar Wu Yi. Saat ini, Wu Dao Dao tampak agak kuyu, dengan janggut tidak terawat dan rambut acak-acakan. Kakek, apakah menurutmu kakek tidak punya bakat untuk menciptakan sutra kekacauanmu sendiri? Mengapa aku tidak bisa menyimpulkan dao yang cocok untukku setelah setahun penuh melakukan deduksi? Melihat Wu Hao muncul, Wu Yi menatap Wu Hao dengan mata sayu. Ini jelas merupakan pukulan berat baginya yang merupakan pria sombong di surga. Melihat wajah Taisun yang pucat, Wu Hao mendesah tak berdaya, lalu tercerahkan. Ini bukan masalah Anda. Terkadang, bersikap terlalu gigih bisa menjadi alasan yang membatasi Anda. Sebaiknya Anda keluar dan melihat-lihat. Terkadang, lebih mudah untuk memperoleh wawasan jika Anda berpikiran terbuka. Sekarang, Anda sedang dalam fase tersebut. Mendengar ini, Wu Yi sepertinya telah menangkap sesuatu, dan matanya berbinar. Terima kasih, kakek, saya mengerti. Setelah itu, Wu Yi mengabaikan halangan Wu Xuanyuan dan yang lainnya dan meninggalkan rumah dengan tegas. Tentu saja, dengan tubuh fana Wu Yi saat ini, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan lingkup kesadaran Wu Hao bahkan jika dia berjalan seumur hidup. Jadi Wu Hao memperhatikan Wu Yi setiap saat setelah Wu Yi meninggalkan keluarga Wu. Kemudian, pada hari kedua setelah meninggalkan rumah, Wu Yi menyadari sesuatu, menciptakan sutra kekacauannya sendiri, menerobos ke tahap pemurnian Qi, dan secara langsung dipromosikan ke puncak pemurnian Qi dengan bantuan pil kaisar darah. Jam 0:04:00 Dan itu belum semuanya. Pada hari ke-7, saya langsung menyadari pembangunan fondasi, menerobos ke lautan spiritual dalam 1 bulan, menerobos ke inti emas dalam 3 bulan, dipromosikan ke jiwa baru lahir dalam 1/2 tahun, dan kembali ke tahap pembentukan jiwa dalam 1 tahun. Pada tahun ke-5, ia telah kembali ke puncak melampaui kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, Wu Hao tidak bisa menahan napas. Dia harus mengatakan bahwa putra takdir adalah putra takdir. Jika dia tidak tergantung di dinding, dia mungkin tidak akan mampu mengimbangi kecepatan promosi yang mengerikan itu. Meskipun dia iri, Wu Hao tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah keturunannya, dan dia memberinya umpan balik 1.000.000 kali lebih banyak. Dengan kata lain, semakin kuat keturunannya, semakin kuat dia. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. 5 tahun telah berlalu, Wu Hao telah dipromosikan ke puncak dewa sejati, dan hanya selangkah lagi menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa emas. Selama 5 tahun ini,
Wuli juga dibesarkan oleh Sukyaoran menjadi seorang anak laki-laki yang sangat sopan dan tampak tampan. Kakek, bolehkah aku mulai berlatih mulai hari ini? Wuli mendatangi Wu Hao dan bertanya dengan antusias. Setiap anak laki-laki memiliki impian terbang dengan pedang di dalam hatinya, tanpa memandang usia, dan Wuli pun demikian. Wuli sudah lama ingin berlatih sendiri dan menikmati kenikmatan terbang dengan pedangnya sendiri sejak ia digendong oleh Sukyaoran sejak ia masih kecil. Menatap mata Wuli yang penuh harap, Wu Hao tersenyum, mengangguk, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Wuli sambil berkata, Ya, Xiao Wuli juga bisa berlatih mulai hari ini. Setelah itu, Wu Hao mengeluarkan buku latihan dari cincin penyimpanan, dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya. Waktu dan ruang Yan Daojing. Ini adalah teknik yang dapat ditemukan Wu Hao yang paling cocok untuk tubuh Dewa Ruang dan Waktu. Setelah mengambil kitab suci evolusi ruang dan waktu dari tangan Wu Hao, mata Wuli tidak dapat menahan diri untuk tidak bersinar. Mulai hari ini, dia, Wuli, juga seorang kultivator keabadian yang berkualifikasi. Memikirkan hal ini, Wuli membuka Dao Sutra ekspansi ruang dan waktu dan menuliskan setiap kata di dalamnya. Kemudian dia mulai merasakan energi spiritual sesuai dengan meridian yang dijelaskan dalam Dao Sutra ekspansi ruang dan waktu, dan kemudian menyerap energi tersebut ke dalam tubuhnya untuk mencapai terobosan ke alam pemurnian Qi. Sayangnya, karena Wuli memiliki akar spiritual tingkat rendah, ia membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk menerobos ke tahap awal pemurnian Qi. Kakek, apakah penampilan Wuli mengecewakanmu? Wuli merasa malu dengan penampilannya karena ia membutuhkan waktu 1 hari untuk menerobos ke tahap pemurnian Qi. Tetapi Wu Hao hanya menggelengkan kepalanya dan menghiburnya dengan ekspresi yang sangat serius. Wuli, kamu harus ingat satu hal. Karena kamu memiliki akar spiritual kelas rendah, itu membuktikan bahwa kamu telah memperoleh tiket menuju keabadian. Bagaimana dengan akar spiritual kelas rendah? Selama kamu dapat mengolah keabadian, kamu sudah lebih kuat daripada banyak orang. Lagi pula, kakek, aku hanyalah akar spiritual kelas rendah. Bukankah aku sudah mencapai tingkat yang begitu kuat sekarang? Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek buyutnya, Wuli mengangguk dan setuju, bersumpah untuk bekerja lebih keras agar menjadi lebih kuat. Saat ini, Wu Hao sedang berpikir dalam hatinya kapan harus mengusir Wuli. Lagi pula, jika Wuli dibiarkan tinggal di keluarga Wu, Wuli tidak akan dapat menemukan takdirnya, senjata abadi. Meskipun Wu Hao telah mencari senjata abadi kelahiran Wuli selama 8 tahun terakhir, senjata abadi kelahiran itu tampaknya telah tertutup oleh langit dan nafas, dan Wu Hao tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, jika dipikir-pikir, Wuli adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi. Bagaimana jika hak kesulungannya, senjata abadi, diambil oleh orang lain tanpa meninggalkan sarana apapun? Meskipun dikatakan bahwa Wuli harus meninggalkan keluarga Wu untuk menemukan senjata abadi, Wu Hao tidak berniat membiarkan Wuli pergi begitu saja. Setidaknya dia harus meningkatkan akar spiritual Wuli ke tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Dia meninggalkan keluarga Wu. Bab 61, Wuli meninggalkan